Sudah clear, teman-teman? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Semua apa kabar? Semoga dalam selalu keadaan sehat, berkah dan bahagia Anjir. dimanapun kalian berada ya, teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf ya, teman-teman. Qadarullah saya tadi ada meeting dari klien dari luar kota dan karena Jumat agak mentok dan lain jadi agak mundur. Saya mohon maaf pribadi dan ini insya Allah onboarding sesi siang hari ini kita insya Allah singkat, padat, dan jelas. Bahasanya fokus kepada perkenalan dari PT Amanat Karya Indonesia dan juga nantinya teman-teman akan apa namanya bersama saya juga di sini sudah ada tim dari Amandemi. Ada Kak Farhan, Kak Rudi, Kak Zudi, Kak Irsal, Kak Rido, dan Kak Hudan. Nanti kita akan banyak sharing terkait nanti mekanisme selama capstone project bersama PT Amanat Karya Indonesia. Oke teman-teman, saya izin share screen ya untuk kompro dulu. Teman-teman mohon dibantu untuk di-mute sementara ya. Takut saya nanti pas lagi present kalian ada bias ganggu dan semisal. Lalu mohon untuk bisa on cam dan nanti soalnya nanti apa namanya di sini teman-teman seperti Zudi dan lain-lain akan screen capture yang notabene untuk DOD kita itu untuk bukti kita udah onboarding session ke Bangkit. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Oke, kita mulai. Sudah terlihat share screen saya teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Belum. Oke. Oke, udah ya. Teman-teman, sebelumnya saya izin bertanya, di chat juga nggak apa-apa. Teman-teman sudah lihat dari company overview dari PT Manakarya Indonesia atau belum? Kalau misalkan belum, saya dari company overview. Tapi kalau teman-teman sudah, saya langsung bahas di kompronya aja. Sudah, oke. Sudah. Teman-teman sudah pegang berarti ya company overview-nya. Oke, mantap. Jadi gini, teman-teman sekalian buka itu, kalian bisa buka website amanakop.co.id, kalian bisa nanti di situ product knowledge. Fokus di siang ini kita akan banyak bahas terkait product knowledge. Ini sangat mempengaruhi kalian untuk pekerjaan kalian ke depan. Kalau di sesi ini aja kalian sudah kurang paham dan semisal, nanti akan berpengaruh dengan job desk dan juga tas-tas yang akan diberikan, oke? Singkat pada jelas untuk kompronya, nanti setelah ini akan ada sesi Kak Farhan. Kak Farhan selaku tech lead di Amanakop, nanti beliau yang akan ngejelasin detail dari sisi tech dan semisal. Saya akan lebih menjelaskan bagaimana bisnis proses dan juga dari sisi company profile-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, company profile PT Amanat Karya Indonesia. Oke, kita itu adalah suatu perusahaan IT konsultan dan software house yang saat ini sudah kurang lebih umurnya 8 tahun, teman-teman. 8 tahun lebih, kita tuh berangkat dari tahun 2012, founder kami bikin ini, kita menjadi IT konsultan, mengerjakan banyak proyek, dan semisal nanti portofolionya ada di belakang, hingga di tahun 2016, Alhamdulillah kita sudah berdiri menjadi sebuah PT. Nah, kita juga menjadi media pelatihan dan pendidikan untuk IT dan digitalisasi. Nah, teman-teman yang berada sekarang saat ini di Bangkit Academy ini masuknya ke IT konsultan dan juga untuk jasa pelatihan dan pendidikan dari Aman Academy. Secara global, kita itu memang visinya lebih kepada untuk menjadi perusahaan IT terkenal, yang produknya bermanfaat, jasa IT-nya berkualitas, yang bisa memberikan banyak solusi kepada teman-teman, baik itu UMKM, NGO, dan semisal. Tapi kita nyamannya, sesuai dengan nama kami itu dari perusahaan muslim yang bergerak di perusahaan sebagai IT, konsultan, dan software house, dan kami lebih nyaman dibilangnya sebagai perusahaan startup IT muslim. Nah, kami berharap dengan gabungnya teman-teman bisa memberikan kekuatan dari sisi kami, produk-produk kami makin berkualitas nantinya apa yang dihasilkan dari development teman-teman nantinya. Kita punya corporate values yang kita pegang banget, itu namanya etika, excellent teamwork, integrity, kompetisi, dan akhlak. Kenapa akhlak ditaruh di akhir? Karena kita ngerasa bahwasanya semua kalian yang terpilih saat ini itu udah pasti excellent teamwork, dan kita juga melihat nanti di sini pasti integritinya, kompetensinya. Tapi itu semua akan menjadi nothing saat kalian tidak dibungkus dengan akhlak yang baik. Setahu kami, Kurasi Bangkit itu salah satunya adalah mereka itu melihat dari komponen-komponen ini. Dan harapan kami yang sudah terpilih di PT Amanat Karya Indonesia, yang sudah diseleksi sama Bangkit, kalian mempunyai semua poin ini. Dan dibungkus dengan akhlak yang baik.
Ini struktur organisasi sekarang di PT Amana Karya Indonesia. Nah, teman-teman, kalau di program ini masuk di divisi saya, di bagian product management. Nah, di bawah CTO langsung, dan juga ada saya di product management, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah klien kami udah lebih dari 100 project, lebih dari 50 klien. Mungkin kalian kenal ya beberapa klien kami seperti XL, Indosat, Toyota, Basnas, Mandiri Syariah, dan semisal. Nah, kita tuh yang best seller ada 3, walaupun klien kita ada 6, yang best seller kita 3. Web and Mobile Apps Development, e-Business Solution, Consulting and Training. Nah, teman-teman yang hari ini ikut itu masuknya ke jasa Consulting and Training. Ini milestone kami, teman-teman. Jadi kita tuh percaya banget yang namanya proses itu akan menghasilkan yang baik, selagi prosesnya baik. Jadi selain kita mengerjakan banyak hal, kita juga mulai nge-development banyak hal juga. Jadi selain kita mengerjakan project klien, kita mulai juga membangun produk sendiri. Nah, dari 2014 kita ngerjain project klien, kita bangun produk Bisa Top Up. Bisa Top Up produk yang kita ajukan juga di proposal Bangkit saat ini. Terus juga kita terdaftar jadi PT, Bisa Top Up, butuh waktu 3 tahun untuk kita upload ke Google Play Store. Lalu juga kita buat produk lagi, mutasi bank, kita ngerjain project lain. Dan di 2019, alhamdulillah growth untuk Bisa Top Up, kenaikannya cepat banget, baik itu transaksi ataupun user dan omset. Akhirnya kita buatkan PT sendiri, kita berkali-kali lipat kenaikannya, dan juga kita sudah mulai bikin lagi pas pandemi produk lain, bisa berbagi link, bisa absen, lalu Bisa Top Up kita daftarin PC Kominfo. 2021 kita bikin lagi produk lain, Jonko.link, bisa kasir, bisa chat, bisa biller, terus juga bisa top up, kita udah ISO untuk Information Security Management System. Lalu di 2022 kita akhirnya diundang sama Pak Sandiaga Uno di Kemenparekraf, dan kita buat Amanah Academy. Nah, ini teman-teman produk kami. Nah, yang kami highlight di sini, kita tuh lebih dari 8 produk, dengan total udah 300 ribuan users, kita sudah sampai omset kita tuh dari sisi transaksional itu, kalau di Bisa Top Up aja udah 20 M-an. Nah, itu kalau di produk lain udah sampai 11 atau 12 M, sekitar segitu teman-teman. Nah, yang kita ajukan ada 3 produk, Bisa Top Up, Berbagi Link, dan Bisa Absen. Mohon maaf, Bisa Absen saya belum upload di sini gambarnya. Ini project-project kami teman-teman, kita mengerjakan mobile apps, web apps. Nah, ini juga sama web apps juga. Kita juga pernah bikin IWS, Early Warning System Project di BSM. Nah, ini mobile apps pernah, web apps juga untuk di Basnas, Transmedia. Kita juga di repeat order lagi sama Toyota. Sebelumnya kita ngerjain satu project, lolos, sukses. Kita alhamdulillah dipercaya untuk kembali mengerjakan project lagi, project tingkatan dari yang tadi mobile apps, sekarang kita udah pernah integrasi juga ke web apps-nya untuk bikin API Hub. Nah, ini juga web app juga. Nah, ini mobile apps. Nah, ini agak cepat, mohon maaf ya teman-teman, karena kita mengubar waktu. Jadi nanti selebihnya teman-teman bisa cek di kompro kita. Nah, ini web apps, web apps. Nah, ini OTA sama web apps juga. Nah, kita repeat order lagi yang ketiga dari Toyota, alhamdulillah langsung 2 project sekaligus. Dan ini founder kami, teman-teman. Nah, ada Pak Muhammad Hadafi dan juga Pak Firmansyah Asnawi. Nah, teman-teman kalau mau lihat detail dan mau lebih kenal kita lebih dalam lagi, kita alhamdulillah udah di-tag di beberapa media besar bersama Pak Sandiaga Uno di Kemenparekraf. Kita diundang sebagai super mentor, juga ada dikasih solusi, dipecat telur, dan juga artikel bisnis namanya suara.co.id. Kurang lebih seperti itu kompronya teman-teman. Semoga ini bisa mewakilkan dan makin terbayang apa itu PT Amana Karya Indonesia. Yang pengen saya highlight adalah dari sisi kita akan memberikan teman-teman semua ini pembelajaran yang sifatnya capstone project. Nah, sebentar saya buka dulu ya. Ini suara saya tetap aman kan ya, walaupun agak cepat teman-teman? Masih clear kan ya? Mantap. Sebentar. Oke, dari sini saya masuk ya untuk company expose-nya. Saya mengingatkan kembali karena memang agak berbeda dengan batch pertama. Jadi kita batch 2 ini tuh alhamdulillah dipercaya kembali teman-teman. Jadi saya menceritakan dulu ya. Di awal tahun lalu, semester yang kemarin, semester 6, nah itu kita terpilih untuk pertama kalinya dengan Bangkit Academy untuk bekerja sama di company Capstone Project ini. Dan alhamdulillah sekarang kita repeat order karena salah satu portofolio kami, kami menciptakan suatu apa namanya
capstone project yang di mana dikerjakan sama satu tim dari Universitas Islam Indonesia di Jogja, UII, dan itu menjadi the best team di capstone project batch kemarin. Dan itu salah satu indikasi yang kita akhirnya terpilih lagi karena project kita tergolong ini proven dan juga bisa diimplementasi sama teman-teman. Nah, untuk itu di batch kedua kita improvisasi untuk lebih baik dari batch sebelumnya. Nah, seperti biasa, saya akan menjelaskan untuk di beberapa hal. Nah, kita masuk dulu di company introduction. Nah, oh iya, saya belum kenalan. Subhanallah, tadi gara-gara buru-buru. Nama saya Muhammad Abdul Zubaid, Commercial Manager, selaku Program Manager untuk kerjasama Bangkit Academy dengan amandemi.co.id. Ini udah tadi ya teman-temannya, jadi udah tergambar. Saya mau masuk ke poinnya langsung. Oke, dari semua experience kita, kurang lebih 8 tahun, kita punya banyak ratusan proyek, kita punya lebih dari 8 produk, kita pernah ratusan, miliaran, kita juga sudah sampai ratusan ribu pengguna, kita tahu transaksi dan semisal. Nah, inilah waktunya kita berbagi ilmu kepada teman-teman. Nah, ilmu yang kita bagikan, kami bukan berarti bilang di sini itu ilmu secara definisi ya, tapi lebih kepada kita pengen memberikan langsung apa sih yang kalian bisa buktikan sebagai portofolio. Nah, di Bangkit Academy, setahu kami itu kurasinya udah ketat. Dan selain kurasi ketat, kalian sangat dipantau. Yang ketiga, di sini adalah kalian langsung dihadapi dengan namanya studi case real. Nah, jangan sampai kalian yang sudah terpilih saat ini udah mesia-siakan poin satu, poin dua. Berarti kami punya harapan besar ke kalian. Insya Allah nih kalian tuh bisa diandalkan, pertama. Yang kedua, kalian sudah paham bagaimana apa yang dibutuhkan di studi case ini. Yang ketiga, portofolio kalian itu sangat-sangat berpengaruh dengan berjalannya pengembangan bisnis di PT Manakarya Indonesia sendiri. Yang keempat, dari hasil ini kalian memang proven untuk membuktikan kepada diri sendiri, ke Bangkit Academy atau Panamana, kalian udah siap kerja. Yang kelima, dari pihak kampus akan memberikan nilai plus kalau kalian di capstone ini bisa berhasil. Itu yang kami alami di batch pertama, kami dapat info, feedback yang sangat bagus saat mereka itu jadi the best team. Itu mereka tuh dengan PD-nya tuh menyatakan kami tuh bisa lebih baik daripada mahasiswa yang lain. Nah, artinya kami melihat kacamata kami di Bangkit Academy ini udah digembleng untuk itu. Jadi jangan sampai nantinya dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1 bulanan lebih dikit, kalian ini tidak optimal. Jangan sampai, itu rugi banget buat kalian, asli, rugi banget. Karena ini menurut kami the best studi case untuk teman-teman yang gabung di magang atau di MSIB dan semisal. Ya, sekali lagi saya ingatkan itu. Nah, apa yang kita tawarkan? Kita tawarkan 3 produk, berbagi.link. Nah, kita bahas dulu ya berbagi.link ya. Itu untuk studi case pertama, kita akan bahas tentang inventory management apps. Kalian bisa buka websitenya sekarang, berbagi.link. Nah, untuk biar tergambar apa itu. Nah, tapi berbagi.link sebenarnya itu adalah suatu platform mini website profesional yang kita bikin, itu simpelnya gini deh. Kalian tahu Linktree? Pasti ya kayaknya ya. Bisa dibilang most likely itu kalian tahu ini tuh Instagram tuh udah pasti banyak pengguna yang menggunakan Linktree. Kita seperti itulah kurang lebih. Fokusnya sebagai microsite. Nah, tapi kita juga ada fitur-fitur lainnya. Ada event online, ada toko online, ada seperti Saweria, support online, donasi online, dan semisal. Nah, ini yang kita tawarkan ke teman-teman. Nah, waktu The Best Team pertama, project batch pertama, itu kita kasih challenge ke teman-teman UI saat itu untuk namanya event di berbagi.link, itu namanya event online, manajemen event. Dan itu mereka akhirnya alhamdulillah menjadi The Best Team di batch pertama. Nah, ini kami akhirnya diminta lagi sama Bangkit karena ini produknya real cash dan juga produk yang sangat bisa langsung dijadikan portofolio yang bagus. Nah, kita tawarkan lagi, tapi sekarang untuk fitur toko online. Nah, kita punya persepsi yang sama, target pasar kita adalah para pengguna yang toko atau retail online, mereka punya usaha fashion dan semisal, food beverage dan semisal, produk digital dan semisal. Oke, kita product knowledge. Ingat, sesi siang ini kita product knowledge. Jadi kita targetnya untuk teman-teman yang sudah diplot di berbagi.link, fokus ke sini. Oke, ke online store. Nah, kita punya lebih dari 20 fitur yang spesial banget nih, semuanya canggih dan spesial. Kayak kita bisa analisis, kita bisa pembayaran menggunakan VA dan QRIS, dashboard-nya user friendly, Gmaps location, manajemen user, group link dan semisalnya. Nanti teman-teman bisa cek di dashboard berbagi.link-nya.
Oke, nah kita langsung cepat masuk ke explanation-nya. Di sini yang kita tawarkan project-nya adalah inventory management apps. Nah, problem statement-nya adalah kita sudah punya fiturnya. Di website sudah jalan. Nah, apa yang kita tawarkan ke teman-teman adalah membuat fitur ini tersedia di mobile apps. Oke, sesimpel itu. Jadi nggak usah terlalu rumit memikirnya seperti apa. Kita pengen semua yang sudah berjalan, nggak semua sih, karena itu butuh waktu, yang sudah kita tentukan, itu teman-teman bisa mengerjakannya versi mobile apps. Di sini saya minta ke pihak Bangkit itu ada sebentar, berapa orang? Kok saya lupa? Sebentar teman-teman, kemana berapa orang ya? Saya buka datanya dulu. Untuk berbagi link website, ada timnya nih, 1, 2, ada 8. Nur Alim, Firzandi, Alfeus Martinus, Fadil Taufikur Rahmat, Ferdi Setiawan, Satria Bahari, Sefrila, lalu Andika Mulidian Pratama. Oke, ini dengan universitas yang berbeda. Dan ini treatmentnya yang baru dari pihak Bangkit itu saat ini kalian berbeda universitas. Nggak jadi satu universitas lagi seperti B1. Artinya kita challenging teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, latar pendidikan atau kampus yang berbeda, tapi punya jurusan yang sama di mobile development, artinya kalian sudah diplot untuk jadi satu tim. Nah, di problem statement yang kami berikan adalah bagaimana inventory management apps, kita sudah sediakan UI UX-nya, kita sudah sediakan sketch desainnya, kita sudah siapkan API-nya. Teman-teman tinggal slicing, setelah slicing kalian tinggal aktifkan untuk logiknya dalam waktu 1 bulan kurang lebih. Nah, di tim yang tadi saya sebut orang-orangnya, tolong tunjuk 1 orang, nanti kalian silakan brainstorm sendiri, silakan tunjuk, cuman menurut saya harus pria yang menjadi PM-nya untuk bisa memberikan, menjadi mewakilkan sebagai seorang PM. Kemarin saya udah tanya ke pihak Bangkit bahwasannya adalah, teman-teman walaupun basically semuanya targetnya adalah mobile development, semuanya adalah, para developer, tapi di dalam satu tim harus ada yang bisa nge-lead. Nah, itu berkaca dari batch pertama kemarin. Jadi semuanya ngoding, semuanya ngedev, tapi di saat itu ada satu yang dominan dan dia ditunjuk sebagai ketua. Nah, itulah nanti fungsinya teamwork. Karena ada penilaian teamwork dari sisi kami tadi yang etika, salah satunya penilaian kami itu teamwork, integrity, excellent, dan juga akhlaknya. Jadi kalian akan dilihat dari situ. Silakan tunjuk salah satu pria yang jadi pemimpin di situ jadi timnya. Nanti kita akan diskusi lanjutan ya. Oke, nah apa problem statement-nya? Kita ingin membuat versi mobile apps-nya. Saat ini belum ada. Jadi kalian benar-benar bikin dari nol. Dan ini bisa menjadi kebanggaan kalian karena kita bikinnya dari nol. Kalian bisa nanti kalau alhamdulillah ke-upload ke Play Store, ke-upload ke App Store, kalian bisa berbangga, "Oh ini dulu gue loh yang pertama kali bikin, ikut di project ini," dan semisal. Intinya itu. Lanjut ya. Nah, secara project scope, kita nih udah bagi teman-teman. Ada admin, nanti detail teknis dan semisal itu ada di Kak Farhan ya. Saya lebih kepada yang dari bisnis proses dan product knowledge-nya. Nah, project scope-nya kita butuh admin. Apa aja fungsinya? Yaitu mengubah CRUD, dan juga baik itu di bagian toko, produk, kategori, rekening, transaksi, data reseller, data data analisis, dan semisalnya. Lalu yang kedua adalah kita ada role namanya editor. Nah, editor ini lebih singkat dari admin tadi, kurang lebih sama poinnya, tapi ini lebih kita kurasi lagi, tidak terlalu banyak. Nah, ini yang kita ajukan ke Bangkit dan ini alhamdulillah di ACC, walaupun kurang satu ya. Nah, kami tuh harapannya tadi, walaupun basically teman-teman ini orang-orang mobile dev, jurusannya mobile dev, tapi kami yakin kalian tuh punya passionate di spesifik nih. Misal yang kami request itu 5 orang yang memiliki pemahaman yang baik di bidang mobile development, khususnya menggunakan Kotlin ya, karena setahu kami memang di Bangkit itu Kotlin. Yang kedua adalah kita butuh 2 orang mobile developer yang memiliki design sense yang baik. Nah, artinya porsi dia sebagai developer itu tidak sepenuhnya, tapi dia juga punya passionate di situ untuk melihat desain ini tuh bagusnya kayak gimana. Jadi porsi development ini dikecilin aja, banyakin di sisi desainnya. Artinya UI UX atau apa, walaupun dia tetap ngoding. Oke, karena ini satu tim yang saya bilang tadi. Kalian akan output-nya menjadi satu project. Oke. Yang ketiga, 1 orang mobile developer yang punya passion product management tadi yang saya bilang. Di sini ada teman-teman 1 pria yang bisa menjadi seorang ketua. Dia akan nge-lead,
Jadi kita belajar menjadi product manager, dia yang akan bertanggung jawab atas semua progres teman-temannya. Dia yang bawel, dia yang nentuin task, dia yang akan laporan ke kita nih, ke perusahaan kita, ke Bang Habil, ke Bang Farhan, dan semisal ke Mbak Feni. Nah, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ada SA atau QA. Nah, karena di tim berbagi doxing cuma 8, berarti pilih dua-duanya rollnya jadi satu. Dia SA juga, dia QA juga. Nah, ini untuk bagian dia menganalisis tasknya, bagi-bagi task ke teman-temannya, dan juga dia menjadi seorang QA-nya untuk bagian ngetes-ngetes gitu. Nah, ini kami butuh satu tim yang sudah terpilihkan seperti ini. Dan ini mau nggak mau kalian harus bisa sekarang menentukannya karena kita akan running kick off capstone itu 4 November. Kalian cuma butuh waktu 1 minggu ke depan mikirin siapa yang punya di posisinya ini masing-masing. Nanti dikabari ke grup ya, ke saya dan ke tim. Oke, ini lanjut ke tim Bisa Top Up, Bisa Top Up untuk kita. Nah, di Bisa Top Up itu teman-teman, kalian bisa kalau yang menggunakan Android bisa download sekarang di Google Play Store, namanya Bisa Top Up. Di App Store juga ada, namanya Bisa Top Up. Cuman yang paling lengkap itu ada di Play Store. Apa itu? Kalian bisa buka websitenya bisatopup.co.id. Nah, itu kita adalah fintech PPOB atau produk digital yang kita tuh penjualan pulsa, paket data, tiket pesawat, lalu pembayaran tagihan, IndiHome, voucher gaming, dan semisal. Nah, itu kita sudah ready aplikasinya. Nah, apa yang akan kita berikan kepada teman-teman? Nah, ini ya kategori-kategori produknya. Kita lebih dari 3.000 produk digital. Insya Allah akan terus bertambah, teman-teman. Nah, problem statement-nya adalah kita ini sekarang udah berjalan di Play Store. Nah, kita sudah jalan di App Store. Tapi kita lagi ada fitur pengembangan untuk tahun 2025, teman-teman. Nah, inilah yang kami berikan kepada teman-teman yang udah terpilih di produk Bisa Top Up. Berarti di sini siapa? Saya absen ya. Bisa Top Up itu ada Haikal Adnan, Arifuzaman, Zabrina Talita, Farhan Abel, Imaduddin Abdurrahman, Muhammad Rizky Putra, Muhammad Ikhwan Jaizi, Rizka Fauzia, Riko Adi Ranasmita. Nah, ini ada 9 nih. Oke, nah ini berarti teman-teman yang terpilih di Bisa Top Up mulai sekarang bisa download aplikasinya dan bisa buka websitenya untuk bisa pelajari lebih detail. Intinya, kita ini menjadi perusahaan di bawahnya PT Madakar Indonesia yang sudah profitable. Produk yang udah profitable, yang udah jadi produk unggulan kami. Nah, di Bisa Top Up ini kita bahkan usernya, agen kita sudah sampai negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan juga sampai ke Korea. Itu beberapa TKI pakai aplikasi kita. Nah, ini yang akan jadi challenging buat kalian. Kami kasih produk real cash nyata, bisnisnya jalan, profitable, dan kalian akan menjadi part of development, next development-nya. Kita lagi membuat sebuah perbaharuan UI UX-nya untuk di mobile apps. Nah, itulah yang kami berikan ke teman-teman. Nah, nanti detailnya ada Kanahal. Di sini Kanahal yang akan untuk ngajarin kalian, mentoring kalian. Beliau senior mobile apps di Amanah. Nanti beliau akan detailin. Intinya kita punya project scope untuk kalian bisa ngebuat MVP-nya dari desainnya. Nanti slicing dulu sampai logiknya ditentukan nanti sama Kanahal. Nah, di sini ada fitur registrasi, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, riwayat transaksi, saldo notifikasi, dan lainnya. Nah, intinya kita sudah tentukan desainnya, kita sudah tentukan flow-nya, kalian tinggal development aja. Oke? Nah, ini project scope-nya. Jadi ada tadi bikin slicing di bagian home screen, login, sign up, sign in, terus juga forget password dan semisal, nanti juga sampai top up saldo. Nah, itu nanti kita tentukan sesuai timeline waktu kalian. Nah, ini detailnya. Nanti ada karena hal yang akan lebih jelaskan lebih detail. Nah, tim komposisinya sama kayak tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Artinya kita butuh satu tim yang 5 orang fokus ngedev sebagai mobile development-nya, 2 orang punya design sense yang baik UI UX di sini, dan juga 1 orang bisa ngelit pria, 1 orang bisa ngelit, siapa tunjuk aja 1 pria yang bisa ngelit di sini. Nanti dia yang akan bertanggung jawab kepada timnya. Mungkin kalau dia sudah menjadi seorang product manager, dia juga nggak terlalu harus banget full di development-nya, nggak apa-apa. Tapi yang penting wajib bisa komunikasi. Namanya lead itu yang sangat diminta tanggung jawabnya adalah komunikasinya, kejujurannya, proses teman-temannya, tanggung jawabnya, dan semisal. Lalu juga ada yang berperan sebagai SA dan QA. Nantinya di sini untuk bagian ngetes-ngetes, report, dan semisal. Oke, masuk yang ketiga. Nah, ini kita ada namanya untuk high risk mobile ads. Nah, ini bisa absen di kita. Nah, kita lagi bikin satu produk baru, teman-teman, di akhir tahun ini.
Nah, namanya bisa absen ini khusus nanti untuk platform HR, Human Resources Information System, berbasis web dan aplikasi. Webnya udah ada, kalian tinggal bikin versi aplikasinya. Nah, fokusnya, project scope-nya apa? Nanti kita akan bikin di sini namanya time management fiturnya. Bisa live attendance, bisa request attendance, bisa ada notifikasi absensi, pengajuan reimburse, apa tadi, gajian, ataupun yang semisal yang sifatnya kebutuhan administrasi HR. Dan ini udah ditentukan tim, nanti di sini ada Kak Rudi dan Kak Farhan. Oh iya, tadi kalau untuk berbagi data link, mentoringnya nanti ada apa namanya, Zuhdi dan juga ada Irsal dan Rido. Sedangkan kalau untuk bisa absen ada Kak Rudi sama Kak Farhan. Nah, ini udah kita siapkan semua API dan semisal, teman-teman tinggal desain aja dan tinggal dipasang logiknya aja. Ini project scope-nya, teman-teman nanti PPT-nya udah saya share ya di grup ya, bisa cek juga. Nah, komposisi timnya sama. Artinya kita butuh dari sebelah orang ini, berarti bisa absen siapa nih? Saya absenkan. Samuel Onassis, lalu Kadek Faraday, Ofrendi Alsa, Rizka Fitria, Muhammad Ismail Fatah, Ismail Nurul Aziza, Roger Martua Osman. Oh iya, udah. Ini teman-teman yang nanti akan in charge di produk Bisa Absen ya. Nah, nanti silakan dipilih siapa product manajernya, siapa yang akan menjadi mobile development-nya, siapa yang ada passion di desainnya, dan juga bisa menjadi SA dan QA. Gitu, teman-teman. Nah, di balik itu semua kita sudah menyiapkan post program offering. Nah, nanti bagi teman-teman yang bagus, yang kompeten dan potensi, itu insya Allah akan ada penawaran dari sisi kami saat kami sudah mulai buka, baik itu magang, freelance, ataupun full time. Nah, kalau yang kayak sekarang nih, kita sudah jalan beberapa teman-teman yang lulusan MSIB dan juga Bangkit Academy, kita juga udah masukkan ke dalam teman-teman yang insya Allah kita tawarkan untuk apabila nantinya ada potensi untuk gabung di Amanah. Oke, untuk Q&A di saya mungkin sebelum saya buka Q&A, saya nanti minta Kak Farhan untuk jelasin dulu detail teknisnya, baru nanti kita sesi diskusi. Nah, ini teman-teman portofolionya, jadi jangan sampai kalah. Ayo buktikan kalian juga lebih baik dari batch pertama. Dan ini challenging ya, karena kalian berbeda kampus. Gimana caranya kami pengen kalian tetap bisa menjadi the best team nanti di batch kedua ini. Semangat teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke Kak Farhan untuk detail teknisnya. Farhan, aman Farhan? Oke, makasih Bang Abil ya atas penjelasan tadi terkait Ya, produk silakan. knowledge sama list dari tasnya ya. Ini suara aku kedengeran kan ya? Halo, halo. Kedengeran nggak guys? Dengar Kak. Keren ya, oke. Aku izin share screen dulu dan mungkin kita juga nggak terlalu bahas panjang ya teman-teman ya kan udah mepet asar juga nih. Jadi aku mau ngejelasin sedikit bagian teknisnya aja teman-teman. Oke, bentar. Ini udah kelihatan ya share screen-nya ya. Kelihatan Kak. Dan Kak. Oke, bentar. Wait. Oke, tadi salah monitor ya teman-teman. Kalau saya udah bisa coba. Oke. Nah, jadi aku di sini bakal ngejelasin teknisnya ya teman-teman ya. Kira-kira nanti selama pembelajaran, selama pengerjaan capstone teman-teman bakal seperti apa gitu. Oke, jadi pelaksanaan capstone ini berdasarkan informasi yang aku dapatkan kemarin teman-teman itu bakal berjalan kurang lebih 1,5 bulan ya. Kurang lebih bakal berjalan 1,5 bulan. Mungkin kurang dikit lah ya, kalau nggak salah 5 pekan itu bakal berjalannya. Dan nanti selama proses ya itu bakal ada minimal 1 kali weekly meeting teman-teman untuk melakukan progress report terhadap hasil yang teman-teman kerjakan gitu di pekan tersebut.
Nah ini di sini aku bilang minimal dikarenakan bisa jadi nggak hanya sekali doang ya teman-teman ya, bisa jadi 2 kali 3 kali tergantung emang kebutuhan teman-teman pada saat itu. Cuman untuk kalau muat progress reportnya aja ya mungkin 1 kali teman-teman, sisanya 2 kali 3 kali ya mungkin konsultasi atau mungkin sesi tanya, live meeting gitu ya. Mungkin itu nanti bergantung dengan kondisi saat pengerjaan teman-teman nantinya gitu. Oke, nah nantinya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Habil ya, bahwasanya setiap tim akan mempunyai mentor, yang nantinya akan bertugas untuk menyampaikan backlog beserta, mengawasi, progres dari peserta tiap pekannya. Dan itu tadi juga udah disebutkan ya mentor-mentornya itu di setiap tim ada siapa aja. Dan di sini, mentor lebih berfokus ke arah, mengarahkan task yang teman-teman kerjakan ya teman-teman ya. Dan misalnya memang ada task yang kurang jelas atau mungkin ada yang harus didetailkan lebih lanjut, itu mungkin bisa dijadwalkan, live meeting tambahan yang tadi aku bilang. Akan tetapi mungkin bisa, direncanakan dulu ya teman-teman ya dan nggak mendadak waktunya gitu. Karena khawatirnya jika mendadak takutnya mentornya nggak bisa. Oke, nah nanti juga kita bakalan menggunakan ClickUp ya teman-teman untuk melakukan, untuk manajemen projeknya gitu. Sehingga nanti untuk pembagian-pembagian task-nya, itu bakalan teman-teman, taruh di ClickUp gitu. Dan dari sini juga udah disampaikan sama Bang Habil bahwasanya nanti setiap tim, harus menunjuk 1 orang untuk menjadi project manager, yang di mana project manager ini, itu bertugas untuk merincikan task dan membagikan task-nya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Misalnya ada anggota yang, lebih arahnya itu cenderung ke slicing UI aja, dan ada lagi anggota lain yang mungkin lebih, fokus ke masalah, state management gitu untuk mengelola data-data yang diterima dari server. Itu nanti bisa disesuaikan aja dan, ini si project manager juga berarti harus tahu ya nanti teman-teman, kondisi dari masing-masing anggota timnya gitu. Oke, jadi tadi kan kita mulai itu tanggal 4 ya kalau nggak salah tadi ya Bang Abi bilang ya, pokoknya awal bulan gitu dan jadi kurang lebih teman-teman ada 10 hari nih, 10 hari lebih dikit ya, untuk, menyiapkan hal tersebut teman-teman. Jadi selama 10 hari tersebut teman-teman bisa tadi memilih 1 project manager, terus juga melakukan bonding ya teman-teman ya, kenalan satu sama lain, terus mungkin coba cari kesamaan atau mungkin, saling cerita-cerita, sharing-sharing gitu ya, supaya nantinya saat proses pengerjaan, capstone ini berlangsung, nanti teman-teman udah nggak perlu kenal-kenalan lagi gitu, nggak perlu apa namanya, sungkan lagi gitu, udah langsung komunikasi aja lah ya kayak seorang teman gitu. Oke, nanti di sini juga ada petunjuk pengembangan teman-teman guidebook yang, kita sudah buat. Jadi nantinya semua codingan-codingan yang teman-teman buat di dalam, produk yang teman-teman pilih, yang teman-teman desain ya, itu harus mengikuti, guidebook yang ada di sini teman-teman. Ini aku share di, chat ya, kalau yang mau lihat. Cuma kurang lebih ini isinya itu, PDF teman-teman. Oke sebentar aku buka dulu ya. Oke seperti ini ya, ini ada lumayan banyak teman-teman, ada 60 halaman. Cuma mungkin nanti teman-teman bisa coba dibaca dulu, dan ini ada waktu beberapa hari juga kan ya untuk ngepelajarin, guidebook-nya. Oke kita lanjut lagi. Nah, lalu setelah itu, setelah mungkin teman-teman udah ngeliat guidebook-nya, nanti setiap tim, ini cukup 1 aja ya, 1 tim 1 ya, itu ngebuat, repository GitHub teman-teman untuk custom project-nya dengan visibility private. Nanti teman-teman bisa mengundang, 2 username ya, ke dalam repository tersebut gitu ya. Di sini ada, username-nya Kak Rudi ya, ini namanya RizyX, ini Kak Rudi nih ada ya, hadir di sini. Dan juga ada Kak Nahal nih di sini, nah username-nya Nahel MB. Nah mungkin untuk sementara teman-teman bisa nge-invite 2 username ini dulu gitu. Mungkin selebihnya nanti, bakal menyusul ya sesuai dengan tim masing-masing. Cuman setiap tim, diharap untuk nge-invite kedua username ini dulu ya. Dan mungkin untuk pembuatan repositorinya, teman-teman bisa mengikuti skema yang diterapkan di, Bangkit ya, di sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita berkaca dari Capstone sebelumnya, teman-teman Bangkit itu yang, batch sebelumnya itu kayak bikin ada organization gitu teman-teman. Dan ini mungkin aku, diserahkan kepada teman-teman lah, mau dibuatnya semacam organization atau mungkin mau dibuat, repository biasa gitu, yaitu, terserah teman-teman enaknya kayak gimana. Kesepakatan aja gitu. Oke, nah ini tadi penjelasan terkait, fitur-fiturnya dan apa yang dikerjain tadi udah sempat dijelaskan sama Bang Habil ya. Nah cuman ini terkait tech stack, ini sesuai dengan kurikulum Bangkit ya teman-teman ya, jadi bisa menggunakan Kotlin dan, kalau nggak salah materinya tuh, menggunakan XML masih ya kalau di Bangkit ya. Nah mungkin bisa mengikuti, pembelajaran yang telah diikuti di Bangkit. Nah cuman yang perlu di-notes adalah, terkait, bisa top up, produk bisa top up dan produk bisa absen, mungkin teman-teman bakal membuatnya itu dari scratch teman-teman. Nah akan tetapi untuk produk Berbagi Link, itu nantinya teman-teman bakal melanjutkan, hasil dari,
capstone Bangkit yang sebelumnya teman-teman, yang kemarin itu sempat jadi project terbaik ya. Itu bakal melanjutkan dari progresnya mereka. Jadi khusus untuk berbagi link aja gitu, mereka melanjutkan existing code base gitu. Sementara untuk bisa top up dan bisa absen ini, itu nantinya bakal ngebuat dari awal ya, nge-initiate dari awal gitu. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, untuk technical explanation. Insya Allah seharusnya nggak terlalu sulit ya. Mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan lagi di bagian yang pelaksanaan ini. Dan juga mungkin untuk project manager juga bisa pelajarin ClickUp juga ya. Mungkin lihat-lihat terkait ClickUp gitu bagaimana pengelolaannya. Insya Allah mudah sih teman-teman, nggak terlalu ribet ya untuk penggunaannya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman terkait technical atau mungkin lain-lainnya, guidebook segala macam. Ada yang ingin ditanyakan? Aku share Ayo kita, ya nggak linknya. apa-apa Farhan. Terima kasih ya Farhan ya. Jazakallah. Ya. Oke teman-teman, masih ada waktu sebelum kita ini. Silakan ada yang mau ditanyakan, yang ada yang mau didiskusikan. Ingat ya, kita mulainya nanti tanggal 4 November kok, teman-teman. Jadi masih ada waktu untuk bisa pelajarin, bisa nanya-nanya nanti di grup dan semisal. Boleh di kolom chat atau resen, nanti bisa tanya ke saya atau ke Farhan. Teman-teman ini untuk apa namanya bertanya, saya juga mau informasikan kita harus ada NDA. Jadi kalau misalkan sampai minggu depan, saya deadline kan Selasa, itu NDA-nya belum di-assign sama teman-teman, belum di formnya belum diisi dan semisal, saya akan report ke pihak Bangkit bahwasannya ini ada kendala di teman-teman. Semoga itu tidak mengurangi nilai teman-teman. Lagi kita bukannya mengancam atau apa, karena melihat dari sisi prosedural yang sebelumnya, itu Bangkit itu lumayan ketat setahu kami dengan masalah administratif. Jadi teman-teman jangan sampai itu ya nggak optimal di situ. Sayang kalau kalian udah sejauh ini, totonya cuma ke perkara tidak mengisi data dan semisal kalian jadi nilainya kurang baik. Mungkin ada pertanyaan dari Alveus, silakan sound mic. Oke Bang, izin bertanya. Ya, Ini silakan. kan nanti mungkin ke depannya kita bakal ada sesi mentoring ya. Nah, apakah nanti dari tiap-tiap, misal saya di berbagi link gitu, apakah akan ada WhatsApp group atau kita bikin Discord atau sejenisnya gitu? Ya, insya Allah nanti ada Alveus. Nanti kita buatkan ya, teman-teman ya. Sebelum sesi kick off, ini minggu depan kita buatin. Nanti kita langsung bagi-bagi ke teman-teman yang sudah ditentukan. Oh, oke. Nah, mungkin Mungkin satu lagi. community. Lanjut, lanjut, silakan, silakan. Oh ya, sorry, sorry. Mungkin satu lagi kalau misalkan dari Bangkit itu kan menyediakan sesi mentoring juga. Nah, itu apakah nanti harus follow up dulu ke mentor yang dari Amanah Corp-nya gitu? Gimana Farhan kemarin? Oke, kalau berdasarkan yang kemarin kita ikutin sih ya, antara mentoring dengan Bangkit sama mentoring dengan Aman itu berbeda teman-teman. Jadi independen gitu. Jadi nggak saling berkaitan. Kalau teman-teman mau mentoring dengan Bangkit, yang sesi Bangkit ya udah mentoring aja nggak perlu bilang-bilang sama kami gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita mentoring di Amanah ya teman-teman nggak perlu tektokan lagi sama Bangkit gitu. Itu sih yang kemarin berjalan di sebelumnya teman-teman. Tapi mungkin yang paling tektokan itu cuma terkait ini kayak masalah materi yang dipelajari di Bangkit sama kayak mungkin ada beberapa implementasi-implementasi yang harus ditanyakan pada mentor-mentor di Bangkit. Mungkin lebih ke arah sana aja sih teman-teman. Kalau buat mentoringnya nggak harus tektokan ya, independen aja. Oke Bang, jelas Bang. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama brother. Ada lagi teman-teman biar Oke, kita tadi jam mungkin 15 bisa. izin nambahin Bang tadi terkait yang grup ya. Oh Mungkin ya, nanti kita silakan. bakalan ngebuat community aja di WhatsApp teman-teman dan nanti di dalam community tersebut bakal kebagi grup ya. Grup WA tuh berarti nanti ada 3 sesuai dengan produknya masing-masing. Seperti itu aja mungkin. Oke, nanti kita atur ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman join aja. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan, Madudin. Oke, jadi Pak, untuk desainnya sendiri di sini yang akan kita gunakan pada Wasakot ini kita mulai Jetpack Compose apa XML ya kan yang dipelajari pada Bangkit ini secara keseluruhan masih XML nih belum nyampe ke Jetpack Compose tapi lihat dari apa eh, yang di share di sini menggunakan Jetpack Compose untuk desain lebih modern itu aja.
Mau Farhan atau Nahal yang Oke. ini jawab? Mungkin ini izin nambahin izin jawab dulu, mungkin nanti Nahal bisa nambahin. Kalau misalnya kita mengikuti yang kan lalu yang base sebelumnya juga sama sih Mas. Kemarin kan juga saya dapat info kalau misalnya di materi bangkit itu primernya saat ini lebih ke arah XML kan ya. Nah, mungkin yang buat existing yang kayak berbagi link itu kan udah ada project ya. Udah ada code base-nya gitu. Nah, itu bakal menggunakan XML teman-teman. Nah, nanti mungkin untuk bisa top up dan bisa absen yang emang kalau misalnya desainnya terlihat lebih cocok pakai Jetpack Compose, mungkin ini dikembalikan ke teman-teman dan mungkin Nahel mau nambahin nggak terkait Jetpack Compose ini? Gimana mau? Udah sih sama kayak yang disampaikan Bang Farhan, kurang. Jadi kira-kira capable tuh pakai XML atau Jetpack Compose Nahel? Ya sama yang kayak disampaikan Bang Farhan, misalnya emang ini proyeknya existing dan udah pakai XML ditambah bangkit emang belajar XML, mungkin berarti yang kita terapkan emang XML aja. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya lebih cocok untuk pakai Compose, sekalian belajar juga teknologi baru yang mana itu saya lihat jauh lebih memudahkan, kita bisa terapin Compose, tapi nanti kondisional, kita bisa lihat situasi yang paling baiknya gimana. Mungkin nanti dibicarakan di kick off awal kali ya, saat Ya. generate Ya. kali ya. Oke, kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan? Aman? Oke, sambil menunggu. Oh ya, siap. Ya, jadi gini teman-teman, saya permudah dari sisi teman-teman ya. Artinya gini, jangan takut, jangan panik, kita nggak se-ekstrim itu. Artinya cuman yang kami ketahui dari pihak Bangkit itu kalian wajib bisa menyelesaikan ini dengan baik. Adapun hasilnya kalian itu akan kita nilai dari beberapa penilaian. Yang kita lihat itu terutama dari sisi seserius itulah, bahasa saya paling gampang, seserius itu kalian mengerjakan tugas-tugasnya, kalian bisa komunikasi, kalian jujur, kalian ada kendala di mana, dan kalian teamwork-nya dijaga. Itu kuncinya, biar bisa jadi the best team. Jangan sampai nanti pada jalan sendiri-sendiri, kalian ngambil keputusan sendiri, jangan. Karena itu dinilainya kalian berkelompok, lagi itu jadi blunder yang fatal kalau kalian sampai ke-skip di masalah itu. Komunikasikan ke saya, ke para mentor, ke siapapun kalau misalnya ngerasa, "Bang Abil ada kesulitan nih, Bang Farhan, Bang Nahal, dan semisal," sampaikan di grup. Jadi jangan sampai nanti kendala itu membuat progres kalian terhambat. Tapi ingat, kita sudah tentukan weekly meeting. Jadi jangan terlalu kalian profesional ya. Kami tempatkan kalian sebagai teman-teman yang profesional. Jangan terlalu mengganggu juga dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat lah gitu. Karena kami tuh pahamnya dari pihak Bangkit kalian ini udah final project. Namanya final project ya berarti kan di final nih. Penilaian terakhir. Kalian kan udah digembleng sebelum-sebelumnya kan. Udah dikasih ini gitu. Nah, ini sebagai pembuktian bahwasannya kalian udah siap untuk nanti mendapatkan studi case real langsung. Nah, itulah yang kita melihat kalian harus profesional. Oke, teman-teman, semangat. Oh, ada yang nanya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Rizka, silakan. Jadi gini Kak, halo. Mm-mm. Masuk. Kemarin kan waktu ini waktu meeting Bangkit, ini ada dari Bangkit kan ada ini penawaran tentang advisor gitu kan. Dan kita semua kan di Mm-mm. sini dengan basic mobile developer kan. Nah, kita mungkin kedepannya nanti membutuhkan advisor dari Bangkit apa enggak, kayak dari ML atau CC experience-nya. Seperti itu. Farhan gimana? Bisa bantu jawaban? Jadi advisor khusus buat dari bangkitnya ya. Maksudnya ini berarti ngomongin yang masalah teknikal ya, Kak? Iya, nanti iya. Mungkin ini dibicarakan ke Mbak Feni dulu sih, Bang Habil. Oh ya, oke. Siap, Teknis sedikit. advisor dari bangkitnya ini skemanya kayak gimana? Iya. Mungkin nanti di follow up lagi Kak Rizka ya. Oke Kak, makasih. Kita tanya dulu ya ke pihak Bangkit teman-teman ya. Karena itu di luar ranah kita gitu. Oke, Kak, makasih. demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Semangat ya. Kita senang banget kalian bisa gabung, sudah terpilih. Kita welcome banget. Santai aja, enjoy aja. Kita semua anak muda kok di sini. Saya ajak ini yang paling tua di sini. Tua-tuanya saya masih 30 kok. Jadi saya masih muda kok. Oke teman-teman, thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Nanti kita berkabar di grup. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan semua program teman-teman sekalian. Ditunggu
capstone project-nya dan berikan yang terbaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Teman-teman